Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan ngebahas tentang Thanos versus Kang. Wah, dua big villain di fase awal MCU dan fase pembukaan kelima ini betul-betul mind blowing banget ya teman-teman. Khususnya Thanos yang memang di build up oleh MCU sedari dulu ya teman-teman, sehingga Thanos ini merupakan big villain yang tidak mudah untuk dilupakan. Oke, jadi sebenarnya kalau kita bandingkan siapa sih yang lebih layak dari dua villain ini? Ada Thanos yang keren dan juga hebat banget, dan tentunya ada Kang Quantumania yang juga sudah turut diperkenalkan, yang dimana dua big villain ini tentunya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing di hati para fans, khususnya sudah nonton ya teman-teman. Contohnya seperti Thanos tuh, walaupun yang ia lakukan adalah sebuah kejahatan melenyapkan setengah dari alam semesta, namun ada hashtag Thanos was right ya guys ya, karena dari efek snap Thanos tersebut, persediaan sword sumber daya makanan itu jadi 2 kali lebih banyak sumber daya alamnya, karena SDM atau orang-orangnya itu berkurang setengah populasinya. Namun memang banyak orang yang sedih juga ya kehilangan keluarganya secara random seperti itu. Bahkan karena snap Thanos juga ya menunda kelahiran Celestial di berbagai planet ya guys ya, sehingga planet yang berisi dengan kehidupan intelligent human dan intelligent creature itu nggak jadi hancur karena kelahiran Celestial yang sudah ditanamin bibitnya oleh Arishem. Nah, jadi ada efek samping yang juga baik ya dari apa yang sudah dilakukan oleh si Thanos ini. Jadi nggak heran sih kalau di internet netizen itu ada yang suka dengan apa yang dilakukan oleh Thanos dan mendukung si Thanos ini ya. Jadi ada Thanos fandom gitu, hashtag Thanos was right. Nah, ini nih yang harus menjadi catatan bagi Marvel Studios, gimana bisa membawa Kang the Conqueror, Kang Quantumania ini bisa melekat banget di hati para fans. Jadi harus ada alasan yang jelas, alasan yang out of the box deh. Jadi nggak cuman karena ia jahat atau psikopat atau ia lagi gabut aja gitu terus jadi jahat. Nah, jadi kan agak kurang gitu ya teman-teman ya, rasanya feelingnya itu agak kurang jika kita bandingkan dengan Thanos yang memang memiliki tujuan yang jelas gitu sebagai villain. Nah, jadi aku pengen banget Kang ini nanti ada tujuan jelasnya gitu loh, ada side effect-nya after before dia melakukan hal tersebut tuh apa gitu loh. Nah, bagi kalian yang sudah nonton Ant-Man and the Wasp Quantumania pasti tahulah motivasi Kang Quantumania ini apa yang disinyalir merupakan Kang the Conqueror itu sendiri ya guys. Walaupun terlihat di filmnya dia sangat lemah sekali, tapi mungkin dia akan jadi the big villainnya itu. Oke, kalau dari segi tujuan sendiri memang sedikit berbeda ya. Kalau ngomongin Thanos itu masih jelas kita masih tahu tujuannya, tapi kalau ngomongin Kang Quantumania udah ada di level yang berbeda ya teman-teman, karena dia ini kan udah ngomongin multiverse dan multi timeline. Jadi sebenarnya nggak fair juga sih membandingkan antara Thanos dan juga Kang. Thanos yang sudah di-develop, dikembangkan selama bertahun-tahun banyaknya, daripada Kang Quantumania yang baru aja diperkenalkan di fase kelima ini dan fase keempat kemarin di series Loki, namun varian He Who Remains. Dari segi tujuannya itu sendiri, Kang Quantumania ini memang mau dibuat seperti Thanos juga ya teman-teman, dimana kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, wah dia ini benar, namun dari sudut pandang yang lain, wah dia ini salah. Jadi tentunya akan menimbulkan dua perbedaan pendapat di kalangan penonton dan netizen juga tentang apa yang hendak dilakukan oleh Kang Quantumania ini, baik pun Thanos yang lalu. Kalau Kang Quantumania ini kan dia ingin menghentikan varian-varian yang jahat itu, bahkan dengan kebrutalan sekalipun, menghancurkan, memusnahkan kehidupan, timeline beserta universe dari variannya itu. Semuanya dia ingin menghancurkan dan memusnahkannya ya, hingga tersisa dia sendiri, timelinenya sendiri dan universe-nya sendiri. Nah, ini kan sama aja genocide seperti apa yang dilakukan oleh si Thanos, namun ini lebih masif, lebih besar lagi ya. Tentunya ini akan menimbulkan banyak pertentangan juga ya, seperti cosmic entity atau entitas kosmik yang sudah muncul di film MCU di fase keempat kemarin. Ada Eternity sebagai perwujudan kosmos ketujuh di Marvel Cinematic Universe. Ada para Celestial, ada para gods, ada para dewa-dewa. Aku nggak ngerti ya seberapa peran penting mereka ini ketika Kang Quantumania atau Kang the Conqueror itu nantinya akan menghancurkan semesta dan timeline itu ya teman-teman. Masa mereka diam aja ya? Nah, jadi memang kalau dibandingkan dengan Thanos, ini udah ada di level yang berbeda, ada di level yang lebih masif dan universal lagi, lebih luas lagi, lebih lebar ya teman-teman. Tentunya akan melibatkan cosmic entity, entitas kosmik lain yang sudah diperkenalkan oleh Marvel. Aku yakin itu sih ya menurut pendapat aku, karena nggak mungkin banget kalau mereka nggak ikut campur tentang apa yang hendak dilakukan oleh si Kang the Conqueror atau Kang Quantumania nanti ke depannya untuk menghancurkan, membunuh varian-varian yang jahat itulah. Ada si Scarlet Centurion, Immortal
Immortus, Ramatut, dan ribuan jutaan lainnya tak terhingga tak terhitung, infinite dari dirinya sendiri variannya. Jadi baik Kang maupun Thanos, mereka tuh kayak sama-sama ngeklaim diri mereka tuh was right. Kami itu yang benar gitu loh, kami itu yang tahu gitu loh. Sama kan kayak si Kang ini nakut-nakutin si Scott Lang bahwa di luar sana varian-variannya banyak yang jahat yang akan berdatangan kalau dia nggak keluar. Lah dia sendiri aja jahat kan ya guys ya. Sama aja kayak Thanos. Jadi gitu ya, memang ada dua ujung mata pisau dan dua pendapat yang berbeda kalau kalian lihat dari sisi yang berbeda pula. Tapi mereka berdua ini nggak bisa disamain ya dengan villain-villain MCU yang sebelum-sebelumnya kayak Gore the God Butcher atau Gore the Kidnapper. Aduh, itu si Gore kasihan banget ya disia-siain, ataupun Scarlet Witch atau Agatha Harkness ataupun villain-villain side lainnya. Dan benar sama seperti Thanos, Kang the Ant-Man Quantumania memiliki tujuan untuk menghentikan kekacauan dengan menciptakan pembunuhan massal. Nah, kalau dari segi beberapa orang mungkin ya bener ya, daripada semuanya hancur mending mengorbankan yang salah satunya. Tapi mungkin dari segi orang yang sama-sama memperjuangkan hak untuk hidupnya pasti tidak akan mau ya kalau semesta atau timeline universe kehidupan mereka malah dikorbankan, dihancurkan seperti itu. Jadi memang ya kalau aku dihadapkan pilihan versus gitu ya, Thanos versus Kang, bagusan Thanos atau bagusan Kang nih villainnya yang lebih punya tujuan, motifnya keren tuh yang mana? Nah itu aku nggak bisa jawab karena mereka sudah berada di level yang berbeda. Levelnya sudah multiverse, sudah multi timeline, sudah melibatkan Tuhan-Tuhannya Marvel ya guys ya, seperti Celestial maybe, ataupun dewa-dewi MCU. Kemudian ada Eternity juga sudah diperkenalkan, ada The Watcher tentunya ya. Nah jadi ini akan jadi sangat masif banget pasti yang terinvolve nantinya ke depan. Kalau menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau itu sih pendapat aku tentang motif dan tujuan masing-masing dua villain ini yang pasti nanti akan sering banget dibanding-bandingkan orang ya antara Thanos dan juga Kang the Conqueror ini. Oke, kalau masalah kekuatan, kalau dari versi komiknya jelas ya yang paling kuat itu Kang the Conqueror. Dia bahkan traveling throughout multiverse, throughout timeline, bahkan di wilayahnya TVA itu Infinity Stone juga tidak bisa berfungsi. Sedangkan Thanos itu sebenarnya kalau di versi MCU tidak ada apa-apanya ya guys ya, tanpa batu-batu Infinity Stone-nya. Ia aja hampir kalah dengan Thor dan juga bisa di smash oleh Hulk juga ya guys ya. Nah jadi gitu. Tapi kalau di versi komiknya dua villain ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Tapi lebih sering yang mudah mati itu si Thanos ya teman-teman. Apalagi kalau kita nonton series animasi What If ya yang kemarin itu, wah banyak banget di situ Thanos matinya. Ada dia mati jadi zombie, ada dia terbelah dua dipotong oleh Vision, ada juga dia di Doctor Strange Multiverse of Madness malah kalah dengan para Illuminati. Bahkan di semesta berbeda si Thanos ini malah jadi baik ya, malah jadi temannya T'Challa anggota Ravager. Jadi ya memang nggak bisa dibandingkan si dua villain ini. Tapi ini menarik banget sih karena pastinya akan jadi perbincangan orang-orang ke depannya ketika Kang nanti akan menjadi big villain Avengers di The Kang Dynasty. Karena kan sifat Kang ini sebagai big villain juga licik ya. Dia bisa langsung kabur, bisa langsung hilang, bisa langsung buka portal gitu tanpa menggunakan Infinity Stone, hanya menggunakan time chair-nya ya guys ya. Jadi ya sudah beda banget levelnya dengan Thanos. Dan pastinya para Avengers akan lebih kewalahan menghadapi Kang karena mereka nggak hanya harus menghentikan dan mengalahkan satu Kang, tapi mereka harus mengalahkan banyak Kang dari berbagai timeline dan multiverse, khususnya para pemimpin Council of the Kangs, Immortus, Ramatut, dan juga Scarlet Centurion. Dan siapa yang bisa membantu Avengers? Tentunya Kang Quantumania yang sudah diserap dan juga terjebak di sana oleh si Scott Lang itu ya guys ya. Nah jadi kayaknya akan datang lagi nih si Kang Quantumania membantu Avengers. Maybe aja ya guys ya, malah jadi plot twist juga sih. Jadi kalau dari segi kekuatan sih, kalau aku sih masih tetap pilih Kang the Conqueror ya teman-teman, yang paling kuat. Bahkan si Thanos aja di komik pernah mati loh sama Dr. Doom, dicabut gitu ya tengkoraknya langsung oleh Dr. Doom. Nah loh. Jadi kalau kita ngomongin layak atau tidak layak, bagus atau tidak bagus antara Thanos dan Kang ini dan kita bandingkan, tentunya perbandingannya nggak akan sesuai ya teman-teman dengan karakter yang sudah di-develop bertahun-tahun namanya oleh MCU versus karakter big villain seperti Kang ini yang baru diintroduce selama 2 tahun ini. Jadi sabar ya teman-teman, jangan dibully dulu, jangan dihina dulu nih si Kang Quantumania ini karena cepat mati lah atau di nerf lah atau dibuat jadi nggak overpower, jadi mudah
udah kalah karena harus Scott yang menang lah. Nah, jadi jangan dulu berpikiran negatif ya. Kita tunggu aja dulu nantinya akan seperti apa karakter Kang ini. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya breakdown dan penjelasan dari aku tentang Thanos versus Kang Quantumania atau Kang the Conqueror. Siapa nih yang paling kalian favoritin? Thanos atau Kang? Kalau aku sih tetap Thanos ya teman-teman. Bercanda sih. Kita lihat nanti ke depannya ya bagaimana performance dan juga introduce dari Kang the Conqueror itu sendiri nanti di next project MCU. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.